Beberapa tahun belakangan, kondisi cuaca makin tidak menentu. Jika sebelumnya fase hujan bisa ditaksir, begitu juga dengan halnya dengan kemarau. Namun sekarang, kadang hujan, kadang kemarau, tanpa pernah stabil lagi. Masyarakat modern menyebut kondisi demikian sebagai dampak dari perubahan iklim. Peristiwa perubahan cuaca yang tidak menentu akibat pengaruh hamparan karbon dioksida di atmosfer. Semakin banyak karbon dioksida di atmosfer menyebabkan sebagian sinar matahari terperangkat. Ini yang dinamakan dengan efek rumah kaca. Dampaknya, kekeringan merajalela, banjir dan badai besar semakin sering terjadi. Es di kutub mencair, iklim bumi pun berubah. Meski perubahan iklim adalah fenomena dunia hari ini, namun tidak semua orang paham penyebabnya. Jika masyarakat kota mengatakan itu akibat polusi dan emisi gas yang tinggi, lain halnya dengan masyarakat di pedesaan yang memaknai perubahan iklim sebagai akibat dari kerusakan hutan dan lingkungan. Banyak kalangan juga sekarang mengatakan bahwa iklim belum berubah. Ini hanya anomali iklim, tapi apapun itu yang jelas iklim sudah berubah. Misalnya saja ya musim hujan. Kalau kita di Indonesia musim hujan, musim kering, kan hanya ada 2 musim itu. Nah, pergeseran waktu antara musim hujan dan musim kering sekarang sudah tidak jelas lagi apakah dulu kalau kita kenal bulan ber itu musim hujan. Nah, sekarang enggak gitu loh. Bulan Juni pun yang notabene adalah katanya dulu musim panas, sekarang juga sudah hujan lebat gitu loh. Ingat di Padang 2 kali longsor bulan Juli. Nah, padahal bulan Juli merupakan puncaknya musim panas. LP2M menjadikan Korong Hilalang Gadang di Nagari Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai proyek pencontohan adaptasi iklim melalui konservasi lahan dan pertanian berkelanjutan. Ayang, perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai petani ini telah memanfaatkan pekarangan rumah sebagai tempat penanaman kebutuhan rumah tangga 5 bulan pasca gempa 2009. Selama ini Ayang menggunakan cara bertani konvensional dengan memakai pupuk kimia. Ketika LP2M masuk, maka Ayang diberi pemahaman mengenai pertanian berkelanjutan dengan adaptasi perubahan iklim. Ayang didorong untuk meneruskan tanaman pekarangan, namun dengan cara organik agar hasilnya maksimal dan menyehatkan. Teman-teman petani, terutama petani perempuan gitu ya, bisa berkontribusi dan terlibat dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Salah satunya kalau di nagari-nagari kita lihat seperti saya bilang tadi, banyak perempuan yang kemudian mengembangkan biogas, banyak perempuan yang kemudian melaksanakan, kalau di Minang itu dia kan dikenal dengan istilah julo-julo misalnya. Ada julo-julo batanam dan segala macam. Nah, ini mestinya
ditangkap isunya oleh LP2M sebagai kekuatan lokal yang perlu didorong terus untuk melakukan mitigasi perubahan iklim. Ini kan petani lah, ini kan. Iya, Kalau masyarakat di Siko, sekitar Siko, kira-kira pekerjaannya apa nih kan? bertani lah. Bertani aja? Bikin pekarangan rumah. Oh, Yalah kita gitu. tengok ya. Pak Celis tuh? Iya. Apa lah? Selama program ini, Roni dari LP2M bertindak sebagai fasilitator. Dia dibantu oleh community organizer atau kader lokal, yaitu Ika Rianti dan Nurbaiti. Posisi mereka sangat strategis untuk pengorganisasian masyarakat dalam berkelanjutan kerja-kerja adaptasi perubahan iklim dan pertanian berkelanjutan. Ikut nama pekarangan ayam ya? Iya. Kebutuhan dapur lah ya, sayur-sayuran apa Iya. segalanya. Ada Apa sih yang tanam di Siko kayaknya? tomat, Hah? terong, Heeh. cabai. Untuk kebutuhan dapur. Iya. Oh, Pupuknya pakai pupuk urea, SP. oh, masih pakai pupuk SP, masih pakai pupuk urea ya. Kira-kira masyarakat di Siko bisa nggak awak berkumpul untuk belajar bersama yang Ande? Insya Allah Belajar kami bersama. akan usahakan. Belajar bersama tentang perubahan iklim dan apa dampaknya terhadap awak petani. Iya. LP2M didukung oleh Breed for All atau BFA, faham bahwa pola-pola kehidupan masyarakat pedesaan yang cenderung bertani bisa berkontribusi dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Asal diberi pengetahuan cara-cara mengolah lahan berbasis adaptasi perubahan iklim. Untuk mendukung konservasi lahan, masyarakat Hilalang Gadang menyediakan sepetak lahan kritis di sebelah kantor Wali Nagari Korong. Lahan tersebut dimanfaatkan sebagai sekolah lapangan untuk melakukan pertanian berkelanjutan. Di sela aktivitas sekolah lapangan, para perempuan itu juga diagendakan melakukan studi banding ke lokasi sekolah lapangan Field Bumi Ceria. Studi banding dilakukan di lokasi basis Field Bumi Ceria yang mempunyai program yang sama. Di sana mereka berkumpul di ruangan untuk mendapatkan materi pembelajaran adaptasi perubahan iklim berbasis pertanian berkelanjutan. Sampah ini ada asap. Kira-kira menghasilkan apa di bumi ini? Polusi. Karena mengandung apa ini? Ada namanya karbon. Terima kasih banyak Pak sudah diberikan kehormatan untuk menjadi tamu di sini. Mohon maaf juga kami mewakili LP2M dan ibu-ibu dari Hilalang Gadang karena sudah mengobrak-abrik kantornya. Sehabis itu, mereka dibawa berkeliling ke beberapa sekolah lapangan dampingan Field Bumi Ceria. Di sana mereka bisa melihat langsung sistem kerja pertanian organik serta pembuatan dan pemanfaatan biogas. Di tempat itu mereka didampingi fasilitator dari Field Bumi Ceria. Dalam studi banding tersebut, mereka cukup aktif bertanya. Kalau basung, basung itu sejenis tanaman rawa. Oh, daerah rawa. Sekaligus salawat kepada junjungan kita yang Muhammad salam. Nah, ini barang atau contoh perlakuan dari perubahan iklim yang kita ceritakan tadi. Ini ada dua itu Bu, dua, satu untuk klep masuk, satu klep buang. Nah, ini tentang pembuangannya slot biogas. Di sekolah lapangan tersebut banyak hal yang dilakukan para petani perempuan tersebut.
Antara lain penanaman rumput vetiver di lahan kritis dan lahan yang punya kemiringan di sekitar korong. Rumput vetiver tersebut sangat baik untuk mengantisipasi potensi longsor karena akarnya kokoh untuk menahan tanah labil. Enggak, maksudnya karena itu jalan kan dilebar-lebar. Oh, di jalan aku baru pindah lelek ke jalan. Kalau pendek-pendek itu nih, bola singgoma jalan beku baru pindah. Kegiatan tersebut juga dibumbui rasa kebersamaan dengan suasana canda tawa, sehingga para perempuan itu tidak pernah merasa jenuh. Kami telah diajak studi banding ke Tapaki Hulaan, Bumi Ceria kan, Batu Kalang, cincin. Banyak pula yang telah kami dapatkan di sana. Selain penanaman rumput vetiver, masyarakat basis juga diberi pembelajaran untuk membuat lobang resapan biopori. Lobang biopori dilakukan di sekitar area penampungan air. Adanya lubang resapan biopori ini diharapkan bisa meningkatkan daya resapan air, mengubah sampah organik menjadi kompos, mengurangi emisi gas, dan memanfaatkan peran aktivitas fauna tanah dan akar tanaman, serta mengatasi masalah yang ditimbulkan genangan air seperti demam berdarah dan malaria. Jadi beku kalau waktu seminggu ini bisa buka iko dan bisa menambahkan saruk-saruknya, dan yang lala buat tuh bisa diambil untuk kompos. Iya, kita biasa mulai panen itu Apa sumpah ya kemana? Tanah aja udah dilakukannya kayak kata kajuan nanti mulai. Ya lengkap Selamat siang ibu-ibu. Oke, terangan saudara Nina. Oke. Ibu-ibu yang berbahagia, terima kasih banyak. Dari pagi awaklah berkegiatan sampai siang, kini yo siang. Kinilah siang awak berkegiatan di mana di siko kini awak Allah membuat lahan untuk percontohan. Nah, diharapkan dari siko, dari lahan yang awak contohkan di siko, ibu-ibu beko bisa mengaplikasikannya di rumah masing-masing, mencobanya di rumah masing-masing supaya apa yang menjadi tujuan awak untuk awak bisa beradaptasi dengan iklim itu bisa tercapai. Kan iklim awak gini kan berubah kok. Dan di sini juga ada tanaman buah nak Bu. Tanaman buah apa sih yang ditanam tadi? Mangga, durian, sirsak. Nah, itu diharapkan nanti itu bisa bermanfaat beberapa tahun ke depan, itu bisa bermanfaat bagi awak dan bagi keturunan awak. Dan iko lahan percontohan kok nanti diharapkan memang bisa awak aplikasikan di rumah awak masing-masing. Itu gunanya untuk lumbung pangan di awak. Untuk mengurangi pengeluaran awak terutama. Untuk mengurangi pengeluaran. Kemudian untuk membiasakan diri di rumah awak kepada anak-anak awak, kepada keluarga awak untuk membiasakan diri menanam pohon. Karena ketika semakin banyak pohon yang awak tanam, maka akan semakin banyak kadar oksigen yang ada tergantung di bumi ko. Setidaknya awaklah berkontribusi. Jadi ibu-ibu kini yang ada di siko ko, awak sadonya lah berkontribusi untuk mengurangi gas rumah kaca, efek rumah kaca. Kemudian yang kedua, kalau seandainya terjadi bencana, Sumatera Barat adalah wilayah yang rawan terhadap bencana. Kalau seandainya terjadi bencana, diharapkan dengan tanaman yang awak tanam tadi itu seperti ubi, seperti cabai, apalagi tadi terong, diharapkan pada saat bencana terjadi, itu awaklah siap dengan segala sumber daya yang ada di awak, dengan tanaman pekarangan tadi. Jadi awak ada berharap bantuan-bantuan dari pemerintah, awak ada berharap bantuan dari NGO lain. Supaya tidak ada hama yang datang, kayak seperti kambing, sapi, itu makanya dipagar, supaya tanaman yang awak tanamku tidak sia-sia, tidak dimakan oleh binatang-binatang ataupun hama. Di samping itu, aktivitas yang tidak kalah pentingnya dilakukan adalah pembersihan dan penataan pembangunan fasilitas umum seperti rumah ibadah,
serta tempat mandi dan kakus. Hal itu berangkat dari kesadaran bahwa lingkungan yang bersih akan menciptakan lingkungan yang sehat. Bahkan untuk mengurangi potensi longsor di korong tersebut, masyarakat basis digerakkan untuk melakukan penanaman bambu di beberapa lahan yang memiliki kemiringan seperti gundukan bukit di samping musola setempat. Bibit bambu diambil tidak jauh dari sana. Proses pengambilan dan penanaman ini dibantu kaum laki-laki yang dikomandoi oleh Ika Rianti. Sebenarnya perubahan iklim itu sudah menyeluruh, sifatnya itu dunia. Cuma daerah kami karena daerah kecil itu telah mentribusikan dan telah mengurangi sekecil mungkin untuk perubahan iklim untuk kedepannya. Ini tetap akan kita lanjutkan bersama-sama, baik itu dari masyarakat Korong sampai ke Pemda atau tingkat kabupaten atau provinsi. Perempuan-perempuan Hilalang-Gadang akan menjadi garda terdepan di masalah perubahan iklim ini. Yang paling penting dalam program-program LSM kebanyakan sekarang adalah bagaimana ini bisa berlanjut. Jadi tidak hanya berhenti selesai. Jadi setelah proyeknya selesai, kemudian apa yang sudah ada di lapangan juga selesai, tapi bagaimana menciptakan strategi keberlanjutan di mana ketika proyek selesai, kemudian kegiatan-kegiatan lapangan masih tetap bisa berlanjut. Nah ini yang harusnya jadi poin penting bagi banyak LSM di Indonesia mungkin gitu ya. Kalau menggunakan pekaranganku untuk butuh sehari-hari. Kalau tomat untuk kasamba, kalau lado untuk samba. Ndak perlu membeli ke pasar oleh. Untuk di rumah aja udah cukup. Pagi sebelum awak pergi ke rajo atau ke sawah, dilihat kebun dulu. Waktu itu habis pulang ke rajo, waktu itu dilihat kebun lagi, baru disiram atau dipupuk. Ya memang kita kalau ingin bertahan hidup kita harus mampu, harus bisa membuat strategi, mensiasati bagaimana kita terhindar dari bencana. Nggak mungkin kita menghadang bencana, ya, karena itu sangat mahal kosnya. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting, dan itu sudah menjadi program kita dalam rangka mengantisipasi perubahan iklim ini. Kita memang mengajak semua komponen, tidak hanya pemerintah, bagaimana masyarakat menjadi aktif. Demikian juga ada LSM kita ajak untuk bergerak. Nah, kita terima kasih ini kepada berbagai LSM yang bergerak di bidang ini, seperti LP2M misalnya, atau Bumi Ceria. Itu mereka kan aktif di lapangan itu. Ya, alhamdulillah ya. Kita mengimbau ke berbagai komponen lain atau LSM lain bisa berpartisipasi di Sumatera Barat ini. Bumi adalah ibu.